Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Langsung ke pertanyaannya, Ukti silakan. Ya, Ustadz, saya sudah menikah 16 tahun. Masya Allah. Sudah apa? Sudah menikah 16 tahun, namun belum diberikan keturunan. Saat ini suami saya meminta izin untuk poligami. Akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan. Sebelumnya kami memiliki anak adopsi sudah berumur 16 tahun. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana saya harus menghadapinya? Karena jauh di lubuk hati saya tidak kuat. Ya. Kedua, apakah keputusan kami ini sudah menjadi jalan yang baik? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan anti yang maksudnya rela untuk berbagi kebaikan, anti pikirkan suami anti, ya. Dalam tanda kutip agar bisa punya anak, menikah lagi. Dan memang itu berat, saya katakan tadi, ujian bagi wanita sekarang ini terberat menurut saya poligami. Lebih berat daripada laki. Laki ya, ujian mungkin diomelin orang, diomelin keluarga, dia masih bisa jalan. Dia seorang lelaki, ya, dia kuat, hatinya kuat. Tapi perempuan, istri pertama, tatkala di madu itu sangat berat dan itu dirasakan oleh semua orang, ya. Tapi saya cuma bisa nyampaikan bahwasanya apa yang anti lakukan sudah benar. Agar anti bisa dapat pahala, anti harus merelakan tersebut, niatkan bahwasanya saya ingin menyenangkan suami saya ingin suami saya punya dapat keturunan dan saya ingin berbagi kasih sayang saya kepada wanita yang lain. Ya, dengan begitu mungkin suami lebih sayang kepada anti. Daripada tiap hari anti kemudian ngomelin, akhirnya bisa jadi rasa cintanya pudar. Dia akhirnya lebih tentram kepada istri kedua, akhirnya dia jarang tengok anti dan itu bisa jadi anti pemacu dia berbuat zalim. Harusnya dia bisa adil, dia malah menjadi apa? Berbuat zalim. Tapi selalu ingatkan suami, wahai suamiku, saya sudah relakan sebagian waktuku, ya hendaknya kau berbuat adil, ya. Ya, jalani sebagai praktisi poligami yang baik. Ya, ada aturan-aturannya, ya. Bisa dibaca di buku saya Mukjizat Poligami, ya. Bagaimana menjalani poligami yang benar sebagai seorang ahli teori. Masya Allah. Karena di antaranya misalnya seorang suami, kalau dia berpoligami, dia selalu menunjukkan bahwasanya istrinya dia yang paling cintai. Dia harus pandai. Bahkan bersandiwara dalam hal ini, bahwasanya istrinya yang paling dia cintai. Kalau dia lagi istri pertama, istrinya yang paling dia cintai. Dia tidak boleh cerita sedikit pun tentang istri keduanya. Tatkala di istri kedua, dia harus juga menunjukkan istri kedua yang paling dia cintai. Ya. Begitu agar dia bisa menjalankan roda poligami dengan baik. Bapak banyak yang begini. Jadi ya saya kagum dengan anti, tinggal anti lanjutkan. Ya jangan sampai salah langkah. Kebahagiaan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang Allah memberikan kita bagian dari sisi yang lain. Dan di balik ujian tersebut pasti ada hikmahnya. Yang penting anti jalani dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Demikian. Mohon maaf Ustaz, ada beberapa pemahaman yang berjalan di masyarakat nih Ustaz mengenai syariat poligami. Ada yang berdalil dengan Rasulullah tadi selama dengan Khadijah hanya satu istri. Jadi bilang selama istri pertama belum boleh poligami. Dan ada juga yang tunggu meninggal dulu. Iya, wallahu a'lam alasannya kemana. Itu bagaimana pendapat seperti itu Ustaz? Rasulullah SAW dia tidak berpoligami, para ulama sebutkan karena sebab-sebab yang besar yang ada pada Khadijah. Ya. Kalau anti mungkin seperti Khadijah mungkin lah ya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa? Rasulullah SAW ya waktu Rasulullah membela Khadijah kata Rasulullah saddaqatni idh kadzabaniyan nas. Khadijah membenarkan aku tatkala orang semua mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Khadijah membantu aku dengan hartanya seluruh, dia saudagar kaya raya, sementara orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah. Seluruh hartanya untukku. Ya. Kemudian aku mendapati anak-anak, semua anak-anakku dari siapa? Khadijah. Dulu siapa teman curhatnya Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Nabi pertama kali dihina, dimaki-maki, dimusuhi oleh seluruh kampungnya, yang jadi teman bicaranya siapa? Khadijah. Ya. Maka ini yang membuat kata para ulama Nabi tidak sampai hati mempoligami Khadijah. Ya. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi berpoligami karena Nabi sudah jadi pemimpin negara, kemudian banyak maslahat-maslahat yang dia lihat, maka kemudian Nabi membuka pintu poligami sampai dia menikah 9 wanita.
Maka saya katakan tadi, di depan seorang laki dua pilihan. Ya. Kita tidak usah mencela orang yang poligami dan kita juga tidak mencela orang yang tidak poligami. Banyak mungkin dia takut, ya, takut yang syar'i tadi. Ya. Atau dia tidak mampu secara ekonomi misalnya. Atau dia di bawah ketiak istrinya misalnya. Tidak berkutik misalnya. Banyak hal. Ekonominya mungkin tidak mampu ya. Yang jelas ya lelaki mau poligami. Ada contoh, Nabi pernah contohkan, dia tidak poligami juga pernah Nabi contohkan. Tapi tidak boleh wanita kalau menuntut semuanya harus tidak poligami karena Nabi toh mencontohkan yang ada poligaminya juga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Mbak, langsung ke pertanyaan. Sekarang saya masih sendiri, belum berjodoh, umur saya 30 tahun. Saya punya teman kantor, dia karirnya bagus, keuangannya juga bagus, tapi dia sudah berkeluarga dan punya anak. Dia pernah datang ke saya, meminta saya untuk jadi istri keduanya dia. Nah, tapi selama saya kenal dia, saya nggak pernah lihat dia sholat. Terus dia melakukan hal-halnya yang kurang baik, Ustadz. Saya pernah ngomong sama dia, pertemukan saya sama istri kamu yang pertama. Kalau istri kamu mengizinkan saya jadi istri kedua, saya mau. Tapi dia bilang nggak mungkin karena pernikahan saya sama dia tidak boleh diketahui sama istri pertamanya. Apakah saya salah Ustadz kalau saya menolak permintaannya dia? Terus apakah saya disebut tidak menerima takdir Allah Ustadz? Karena sampai sekarang saya semenjak kejadian itu belum pernah bertemukan sama orang yang memang berniat menikahi saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo angkat tangan, yang jomblo angkat tangan coba. Coba. Ayo serahkan diri kalian. Antum nih jomblo, Masya Allah. Adapun pertanyaan anti menolak itu hak anti karena seorang sebagaimana lelaki diperintahkan mencari wanita yang beragama, demikian juga wanita diperintahkan untuk mencari lelaki yang apa? Beragama. Anti sih tidak benar dia sholat. Bagaimana mengharapkan kebahagiaan dari seorang yang tidak sholat? Bagaimana mengharapkan keadilan dari seorang lelaki yang tidak sholat? Anti terima, tolak wajar. Ya, adapun belum ada yang mengetuk pintu anti. Ya, penting banyak doa, berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu yang terbaik bagi kita ya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita. Saya katakan sebagian orang ya sedih karena tidak ada yang meminangnya, hidup dalam kesendirian dia menangis. Dan sebaliknya banyak orang yang menangis karena suaminya yang tidak beres. Banyak. Siksa, dipukulin, dijauhin, tidak dikasih nafkah, dibiarkan dia terlantar dengan anak-anaknya banyak juga. Makanya saya katakan kita nggak tahu apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita. Yang dilakukan oleh anti sudah benar, tinggal anti berdoa kepada Allah. Kalau memang terbaik Allah kirimkan jodoh, alhamdulillah. Kalau enggak, terima apa yang Allah takdirkan. Jadi apa yang anti lakukan tidak benar dan apa yang anti lakukan sudah benar dan tidak dikatakan anti menolak apa? Takdir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dari dua, ya, semoga Allah mudahkan bagi sister kita. Dari dua penanya sister side ini, Ustaz, ada satu keyword yang sama, Ustaz. Izin istri pertama. Itu emang syarat atau gimana? Tadi gak terbahas sepertinya. Apanya? Izin istri pertama. Istri pertama apa sebuah syariat, Ustaz? Ente mau praktek tanya-tanya gitu. Pertanyaan dari sister. Ilmu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin tanya baiknya, saya bukan praktisi, cuma mau tahu aja. Sudah kelihatan dari wajah antum. Apakah sebaiknya poligami itu satu atap, dua cinta, apa tetap beda atap gitu? Jadi kalau seorang poligami, seharusnya masing-masing istri punya tempat tinggal sendiri. Dan itu hak di antara hak istri. Ya, para ulama menyebutkan hak seorang istri dia memiliki tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi oleh keluarga suami sama sekali. Tidak boleh ada adik suami tinggal di situ, tidak boleh ada ayah dan ibu suami tinggal di situ, apalagi istri yang lain tinggal di situ. Maka ini hak seorang istri. Ya, hak seorang istri. Kecuali misalnya dia merelakan, ya, dia mengalah, ya, maka itu urusan dia. Tapi kalau dia hukum asalnya masing-masing istri punya rumah sendiri. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Bagaimanapun seorang wanita, ya, kesolehannya seperti apapun pasti ada rasa cemburu. Pasti ada rasa cemburu. Dan Islam memandang secara umum bahwasanya wanita punya kecemburuan meskipun mereka orang-orang yang solehah, maka
mencegah terjadinya kemudaratan, maka masing-masing punya tempat tinggal sendiri ya. Sampai saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita minta cerai karena suaminya punya istri 4, kemudian ditaruh di satu rumah tapi lain pintu ya. Lain pintu tetapi penutupnya kurang rapat. Sehingga kalau di sebelah ada desah-desahan terdengar oleh dia. Ya, itu kan susah bagi seorang wanita. Itu akhirnya dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya, dan itu wajar. Dia punya hak untuk minta cerai. Jadi seharusnya masing-masing punya tempat tersendiri, ya, tempat tersendiri. Allah taala alam bisawab.